terbesar sepanjang sejarah peradaban manusia, yaitu beliau baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beriktibar kepada beliau sehingga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimahullah, jika kita perhatikan sejarah orang-orang hebat yang pernah ada di dalam kehidupan kita ini, katakanlah Buya Hamka misalnya, beliau lahir di Sumatera Barat, kemudian besar di lingkungan yang baik dan diberikan oleh orang tuanya pendidikan agama yang baik. Kemudian beliau berpindah ke Jakarta. Dari Jakarta beliau berpindah ke Medan, beliau mendapatkan prestasi, kemudian berpindah ke Jakarta. Dan dengan prestasinya itu, beliau mampu menduduki jabatan tertinggi di Majelis Ulama Indonesia. Kemudian beliau meninggal dunia. Jika kita lihat Bapak Soekarno, beliau lahir di Jawa Timur. Beliau memproklamirkan kemerdekaan, kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia selama 20 tahun, kemudian meninggal dunia. Tak jauh dari itu, B.J. Habibie, beliau lahir di Sulawesi Selatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada beliau kecerdasan yang sangat luar biasa. Bahkan beliau pernah dinobatkan sebagai orang tercerdas di Indonesia. Karena kecerdasannya itu, beliau mendapatkan beasiswa, kemudian belajar ke Jerman. Dari Jerman kembali ke Indonesia, kemudian menjadi Menteri Riset dan Teknologi, kemudian menjadi Wakil Presiden, kemudian menjadi Presiden, kemudian meninggal dunia. Dapat ditarik kesimpulan bahwa apapun prestasi yang kita raih, apapun capaian di dunia ini, akhir kehidupan tetaplah kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan", bahwa semua yang ada di bumi ini pasti akan binasa. Sedangkan kita orang yang beriman, tentu saja kita mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kematian. Kita mempercayai dan meyakini bahwa kita suatu saat nanti akan menjalani kehidupan di mana kehidupan itu tergantung dengan perbuatan kita waktu hidup di dunia ini. Karena itu, untuk mencapai keselamatan baik di dunia ini terlebih di akhirat nanti, tentu saja kita harus eling lan waspada. Ingat dan waspada. Apa yang perlu kita ingat dan apa yang perlu kita waspadai? Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya supaya beribadah kepadaku. Ayat ini menyatakan secara tegas bahwa tujuan diciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah, dalam artian mengabdikan diri, taat dan tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Allah perintahkan kepada manusia, Allah perintahkan kepada kita agar supaya beribadah, menyembahnya, agar supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi ibadah itu selain merupakan suatu kewajiban, ibadah merupakan jalan untuk meraih predikat
yaitu pemahaman bahwa Allah menciptakan manusia itu tujuannya untuk beribadah. Ini merupakan landasan yang sangat penting di dalam menjalani kehidupan bagi setiap orang muslim, di mana setiap perbuatan baik dalam beribadah secara ritual maupun di dalam berinteraksi sosial hendaknya diniatkan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Allah mengingatkan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia itu tujuannya untuk beribadah, maka kita harus waspada. Jangan sampai kemudian kita terlena dan menghabiskan waktu atau memanfaatkan waktu di dunia ini dengan sia-sia. Karena setan itu sudah memproklamirkan diri untuk menggoda manusia, untuk terus menggoda manusia, untuk menyesatkan manusia. Kalau kita tidak terus berwaspada, bisa jadi kita akan melakukan hal-hal yang melenceng dari garis daripada tujuan Allah menciptakan manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala tansa nasibaka minad dunya, bahwa urusan dunia ini itu hanyalah sebatas, jangan dilupakan saja. Karena dunia ini hanya sebatas, jangan dilupakan saja. Tentu saja akhirat itu merupakan yang paling utama. Dan yang perlu kita waspadai, jangan sampai kemudian kita terlena di dalam mengejar urusan di dunia ini sehingga melalaikan urusan akhirat. Karena banyak di antara saudara-saudara kita ketika sibuk mengejar urusan dunia sehingga mereka lalai, mengabaikan sholatnya, menunda-nunda sholatnya, seolah-olah sholatnya itu hanya membatalkan suatu kewajiban, tapi tidak meraih keutamaan-keutamaan yang ada dalam sholat itu. Bahkan banyak sekali orang-orang yang ketika sibuk beraktivitas mengejar urusan dunia ini, mereka berani meninggalkan sholatnya. Maka perlu kita ingat dan perlu kita waspadai sebagai pegangan dalam kehidupan ini. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Kemudian yang perlu kita waspadai, bahwa kematian itu, akhir dari kehidupan itu, ada yang husnul khatimah, ada yang su'ul khatimah, ada yang akhir yang baik dan ada yang berakhir tidak baik. Tentu saja kita semuanya berharap kehidupan ini nanti berakhir dengan baik. Karena itu kita harus waspada untuk mengisi waktu-waktu dalam kehidupan ini dengan suatu kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Jika kita membiasakan diri untuk selalu taat kepada Allah, insya Allah ketika ajal menjemput kita akan mendapatkan akhir yang baik. Kemudian yang perlu kita waspadai lagi, bahwa kematian seseorang itu ada yang dicabut nyawanya dengan kasar, dengan keras, dan ada yang dicabut nyawanya oleh malaikat itu dengan lemah lembut. Wan nazi'ati warqa wan nasyiqati nasqa. Adapun orang-orang yang dicabut nyawanya dengan keras, itu adalah mereka yang sudah datang kematian tetapi belum cukup bekal. Kemudian ketika malaikat itu datang akan mencabut nyawanya, beliau belum siap. Diilustrasikan seperti sebuah duri yang dikasih tali, kemudian duri itu ujung dan ujungnya lancip, runcing, dimasukkan ke dalam tubuh dalam posisi horizontal, kemudian ditarik,
dikarenakan belum siap menghadapi kematian, seseorang itu mau bertahan, ditarik bertahan, ditarik bertahan, karena waktunya sudah sampai, sudah saatnya datang, tidak ada satupun yang bisa menundanya, malah ditarik dengan paksa. Itu sakitnya luar biasa. Dan inilah orang-orang yang ketika sudah datang ajalnya, tapi belum cukup bekal untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Adapun orang-orang yang dicabut nyawanya dengan lemah lembut adalah orang-orang yang sudah mempunyai cukup bekal untuk menghadapi kematian, sehingga diilustrasikan seperti sebuah duri, sebuah tali benang yang dimasukkan ke dalam adunan tepung, kemudian dicabut secara lembut. Nah, ajal, cara malaikat mencabut nyawa dengan keras atau dengan lembut itu tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Terkadang orang meninggal dunia secara fisik terlihat hancur, mungkin karena kecelakaan, karena peperangan, belum tentu dia dicabut dengan keras. Bisa jadi dia tidak merasakan terlalu sakit. Sebaliknya, ada orang-orang yang tidur lelap, orang-orang yang mabuk, kemudian kelihatannya enak sekali meninggal dunia, belum tentu dia tidak merasakan kesakitan yang luar biasa. Kemudian setelah kematian, jenazah atau mayat itu akan diantarkan ke kubur, dan yang mengantarkan itu hanya 3 hal, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yasba'ul mayyita salah satu, fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahidun, yasba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu." 3 yang akan menghantarkan mayat atau jenazah ke kubur. Fayarji usnani wa yabqa ma'ahu wahidun. Yang 2 akan kembali dan yang 1 akan menemani. Yasba'uhu ahluhu wa maluhu. 3 itu adalah amalnya, keluarganya, dan hartanya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu. Kemudian yang 2 itu akan kembali, yaitu ahluhu, keluarganya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, orang tuanya, istrinya, suaminya. Setelah selesai dikubur, paling cuma menginjak-injak tanahnya itu, kemudian kembali. Wamaluhu, hartanya. Mungkin ketika hidup dia punya kendaraan, entah itu mobil, entah itu motor, digunakan saudara-saudaranya dan keluarganya untuk menghantar jenazah itu sampai kuburan. Setelah selesai dikubur, hartanya, kendaraannya, semuanya itu dibawa pulang dan akan pindah tangan kepada ahli warisnya. Wa yabqa amaluhu, dan hanya 1 yang menemani, yaitu amalnya. Dan amal itu ada amal yang baik dan ada amal yang buruk. Amal yang baik itu akan berubah sesuatu yang indah dan akan menemani dalam hidupnya. Sholatnya, ngajinya, sedekahnya, perbuatan-perbuatan baik itu akan berubah menjadi suatu makhluk yang indah dan akan memberi kenikmatan yang akan menemani di dalam hidupnya. Sebaliknya, amal keburukannya, dosa-dosanya yang pernah diperbuat, itu akan berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan dan tidak hanya sekedar menakut-nakuti, tapi akan menyiksanya. Coba kita renungkan, jika kita berada di dalam rumah yang gelap gulita, tidak ada kehidupan sama sekali, kemudian datang dari kanan ular kobra, dari kiri ular maling, dari depan ada makhluk-makhluk yang menakutkan yang siap untuk menyiksanya. Itulah orang-orang yang ketika hidup di dunia punya dosa, dosa-dosanya itu akan berubah menjadi makhluk-makhluk yang mengerikan dan akan menyiksanya
kiamat. Baru kemudian setelah datang hari kiamat dibangkitkan semua manusia dan akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ketika hidup di dunia ini. Semua di akhirat nanti akan mendapatkan balasan yang seadil-adilnya. Bapak Ibu jamaah rahimahumullah, karena itu mumpung kita masih mempunyai kesempatan, marilah kita benar-benar eling marang waspada, ingat dan mewaspadai apa yang menjadi peringatan Allah, karena mulai dari kubur nanti kita akan tahap pertama menghadapi kehidupan sesuai apa yang kita lakukan. Kubur memang tidak bisa bersuara lantang selayaknya orang mengancam, tapi sungguhnya ancamannya lebih dahsyat daripada segalanya. Demikian, mudah-mudahan kita semua bisa diberikan kemudahan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah untuk menjalankan syariat ini secara kafah, menjalankan syariat Islam secara total, sehingga mudah-mudahan kita diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Demikian, marilah kajian pada pagi hari ini kita akhiri atau kita tutup dengan membaca Quran surat Al-Ashraf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.